Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Wulandari, mahasiswi dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 18725110018, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam, tugas UAS, mata kuliah, kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD MIKOM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pendapatan nasional menurut para ahli dan menurut KBBI. Menurut para ahli, pertama, Arthur Cecil mengartikan pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Kedua, menurut Irving Fisher mendefinisikan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Tiga, menurut Albert Marshall menjabarkan pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak berwujud. Dan yang terakhir, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kemudian di sini ada manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang ketiga, mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Yang keempat, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada salah satu indikator tercapainya visi pembangunan. Yang keenam, sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional. 1. Pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI. Pertama, komponen pendapatan nasional adalah pendapatan nasional neto atau net national income NNI. Pendapatan nasional neto merupakan konsep pendapatan nasional hasil perhitungan total batas jasa dari masyarakat selaku pemilik sektor produksi. Yang kedua ada pendapatan siap dibelanjakan DL. Berikutnya komponen pendapatan nasional adalah pendapatan siap dibelanjakan atau disingkat DI. DI merupakan pendapatan digunakan dalam membeli barang dan jasa konsumsi. Kemudian, bila terdapat sisa akan menjadi tabungan dalam produk investasi. Yang ketiga ada pendapatan perseorangan atau per kapita, yang disingkat dengan PI. Konsep pendapatan nasional yang diterima oleh tiap individu dalam masyarakat disebut sebagai pendapatan perseorangan atau personal income. Berbagai pembayaran individu masuk sebagai pendapatan ini, seperti transfer payment, tunjangan sosial, dana pensiun, bunga, dan sebagainya. Kemudian ada produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Salah satu konsep pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Gross Domestic Product atau GDP berarti hasil penjumlahan nilai produk yang diproduksi oleh setiap unit domestik selama 1 tahun. GDP masuk dalam pendapatan kotor atau bruto. Yang kelima ada produk nasional bruto yang disingkat dengan PNB. Terakhir, konsep pendapatan nasional adalah produk nasional bruto atau produk nasional kotor, gross nasional produk GNP, yaitu nilai bersih dari produk yang dihasilkan secara nasional dalam 1 tahun. Barang produksi di luar negeri milik warga negara juga dihitung. Selanjutnya di sini ada metode atau pendekatan pendapatan nasional. 1. Pendekatan produksi. Ketika negara hanya menjumlahkan hasil produk bidang industri, jasa, niaga, ekstraktif, dan agraris, maka penggunaan metode perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan produksi. Barang yang masuk dalam tahap perhitungan merupakan barang jadi, bukan mentah atau setengah jadi. Rumus pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, yaitu pendekatan produksi sama dengan besaran output dikurang besaran input antara
antara 2. Pendekatan pendapatan. Negara melakukan penjumlahan seluruh pendapatan rumah tangga konsumsi mulai dari gaji, bunga, sewa, hingga laba sebagai hasil faktor-faktor produksi dari perusahaan. Sehingga metode perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Jika suatu negara menerapkannya, maka bisa digunakan rumus pendapatan nasional sebagai berikut. Pendapatan nasional sama dengan wages atau salary ditambah interest, ditambah rent, dan ditambah profit. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu metode perhitungan pendapatan nasional biasa diterapkan dalam penghasilan dan pencahan karena mudah, karena penjumlahannya melibatkan seluruh pengeluaran dari 4 pelaku ekonomi antara lain konsumsi atau rumah tangga, investasi, pemerintah, dan ekspor-impor. Pendekatan pengeluaran yaitu metode perhitungan pendekatan nasional biasa diterapkan dalam penghasilan dan lain konsumsi, rumah tangga, investasi, pemerintah, dan ekspor-impor. Pendapatan nasional disama dengan consumption ditambah investment ditambah government ditambah ekspor dan dikurang dengan impor. Selanjutnya di sini ada pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Contoh, pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.